Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adapun kali ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi kami yang bertema manusia dan penderitaan serta kegelisahan. Untuk program studi pendidikan agama Islam, dosen pengampu Ibu Dina Liana SPD MPD. Kami dari kelompok 3, yang pertama itu Zainuddin, yang kedua Muhammad Rifal, dan yang ketiga Iklimah Hajaratul Kalbi. Tidak memperpanjang lagi, langsung saja kami presentasikan. Yang pertama itu Muhammad Rifal. A. Pengertian penderitaan dan kegelisahan. Penderitaan berasal dari kata dasar derita. Sementara itu kata derita merupakan serapan dari bahasa Sangsekerta. Menyerap kata dira yang memiliki arti menahan atau menanggung. Jadi, dapat diartikan penderitaan merupakan menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Penderitaan dapat muncul secara lahiriah, batiniah, atau lahir batin. Kegelisahan diartikan sebagai kecemasan, kekhawatiran, ataupun ketakutan. Masalah kecemasan atau kegelisahan berkaitan juga dengan masalah frustasi yang secara definisi dapat disebutkan bahwa seseorang mengalami frustasi karena apa yang diinginkan tidak tercapai. Sigmund Freud, ahli psikoanalisa, berpendapat bahwa ada 3 macam kecemasan yang menimpa manusia, yaitu kecemasan kenyataan atau objektif, kecemasan neurotik, dan kecemasan moral. Yang pertama, kecemasan objektif. Kegelisahan ini mirip dengan kegelisahan terapan seperti anaknya yang belum pulang, orang tua yang sakit keras, dan sebagainya. Yang kedua, kecemasan neurotik atau saraf. Hal ini timbul akibat pengamatan tentang bahayanya dari nurani. Contohnya, dalam penyesuaian diri dengan lingkungan. Rasa takut. Kecemasan moral, tiap-tiap pribadi memiliki bermacam-macam emosi, antara lain iri, benci, dendam, dengki, marah, takut, gelisah, cinta, rasa kurang atau inferior. Rasa ini biasanya dihubungkan dengan keadaan orang lain atau keadaan lain yang menjadi sebab perbandingan yang diinginkan. Iri dan sebagainya itu mungkin tidak beralasan. Artinya hanya memandang dirinya sendiri tanpa memperhatikan keadaan orang lain. Penyebab munculnya penderitaan dan cara mengatasinya. Penderitaan yang terjadi dalam kehidupan manusia disebabkan oleh perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia. Perbuatan tersebut bisa menimbulkan derita bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Penderitaan yang muncul karena perbuatan buruk manusia disebabkan hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya, baik dengan antar sesama manusia atau alam. Penderitaan ini muncul karena ketidakharmonisan antara elemen satu dengan elemen lainnya. Contohnya kemiskinan. Banyak orang yang menderita karena kemiskinan, merasa tidak pernah cukup dengan apa yang telah ia punya, sehingga mengakibatkan seseorang merasa menderita karena tidak bisa memiliki sesuatu yang ia inginkan. Selanjutnya, bencana alam. Bencana alam terjadi di mana-mana. Karena kesalahan manusia terhadap alam, sehingga muncullah penderitaan pada setiap orang yang terkena bencana alam tersebut. Cara mengatasinya memulai sesuatu hal dengan hal yang baik. Nah,
Dengan cara ini, penderitaan bisa kita hindari karena perbuatan yang baik, nasib kita akan berubah sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Selanjutnya, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan cara ini, apa yang kita berbuat akan sesuai dengan jalan. Penderitaan akan berkurang apabila selalu mendekatkan diri kepada Yang Kuasa. Selanjutnya, jalani hidup dengan optimis. Dengan cara ini, penderitaan kita akan segera berlalu karena adanya suatu motivasi dalam diri untuk mengakhiri segala penderitaan yang telah terjadi. Selanjutnya C, faktor penyebab kegelisahan dan cara mengatasinya. Jadi di sini ada beberapa penyebab kegelisahan. Yang pertama itu kepanikan, yang kedua itu kesulitan ekonomi, dan yang ketiga ujian atau cobaan. Jadi kepanikan di sini adalah sebuah perasaan dan ketakutan dan kecemasan. Jadi panik ini merupakan ketakutan dan kecemasan yang terjadi secara mendadak dari sebuah peristiwa yang terjadi. Rasa ingin panik pun dapat menyebabkan seseorang menjadi gelisah. Dengan adanya rasa panik, otomatis timbul perasaan tidak tenang dan mengakibatkan seseorang menjadi gelisah. Yang kedua itu kesulitan ekonomi, merupakan kesulitan yang dialami ketika seseorang merasakan kondisi sulit dalam kehidupan ekonomi. Seperti halnya tidak mempunyai uang atau kelangkaan dalam suatu barang, pemuas kebutuhan. Dengan adanya kesulitan ekonomi, ada beberapa orang yang merasa terdesak dan gelisah untuk berpikir bagaimana caranya agar bisa menyelesaikan kesulitan ekonomi tersebut. Yang ketiga itu perasaan atau perasaan yang tidak matang segala sesuatu kegiatan. Jadi seperti ujian atau cobaan. Jadi di sini segala sesuatu kegiatan yang dilakukan harus dengan persiapan yang matang. Apabila kita akan melakukan sesuatu tetapi belum ada persiapan yang matang, maka dapat menjadi kegelisahan. Contoh seperti dalam menghadapi ujian tetapi belum ada persiapan yang matang dalam menjalani ujian tersebut, maka kemungkinan perasaan gelisah kita akan timbul. Di sini cara yang digunakan dalam mengatasi kegelisahan dengan memerlukan sedikit pemikiran, yaitu kita menanyakan pada diri sendiri atau introspeksi diri. Akibat yang paling buruk yang terjadi bagaimanakah yang akan kita tanggung? Mengapa hal itu terjadi? Apa penyebabnya dan sebagainya? Apa penyebabnya? Kita bersedia menerima sesuatu yang terjadi pada diri kita dengan rasa tabah dan senang hati. Niscaya kecemasan tersebut akan sirna dari jiwa kita. Bersamaan berjalannya waktu, kita dapat mencoba untuk memperkecil dan mengurangi keburukan akibat timbulnya kecemasan tersebut dalam diri kita. Jadi setiap cobaan itu ya memang harus tabah untuk menghadapi. Dengan tabah atau dengan berserah diri kepada Sang Yang Maha Esa, dengan kita berserah diri, mudah-mudahan kecemasan atau kegelisahan itu bisa mengurangi dari jiwa kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.